Tabrakan kepala sama kepala. Sama Eko, astagfirullahaladzim. Kepala sama kepala. Kereta apa ini? Sama KRD. Ya, hingga kini proses evakuasi kecelakaan kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya masih berlangsung. Debat ketiga soal pertahanan, siapa calon presiden yang paling Yahud? Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anies sore hari ini bersama saya Fani Imania. Pemirsa, proses evakuasi tabrakan kereta Turangga dengan komuter lain Bandung Raya di Cicalengka masih berlangsung. Tim gabungan melakukan upaya evakuasi demi memastikan tidak ada lagi korban yang terjepit di gerbong kereta. Peristiwa kecelakaan kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat hari ini masih dalam tahapan evakuasi. Tim evakuasi gabungan dari berbagai instansi baik TNI Polri, Basarnas hingga pemadam kebakaran masih berupaya melakukan evakuasi korban yang terjebak di dalam kereta api. Proses evakuasi melibatkan alat berat dari stasiun Bandung, di mana terlihat beberapa gerbong kereta alami kerusakan parah, miring hingga terbalik ke sawah. Intensitas kecelakaan dalam kondisi cukup serius. Tim gabungan melakukan dua teknik upaya evakuasi, yakni pengangkatan atau penarikan gerbong yang rusak, serta upaya pemotongan sebagian bagian gerbong. Evakuasi diawali dengan mematikan listrik kereta. Ini kejadian di Cicalengka, kejadian pukul jam 6 pagi, adu banteng antara kereta Turangga dengan kereta lokal. Dan saat ini sedang proses evakuasi yang didahului dengan pematian listrik, ya, pematian listrik dari kereta. Setelah itu baru akan dilakukan evakuasi. Sementara posisi masinis ini posisi terjepit dan
masih belum ada respon. Sejauh ini diberitakan ada 4 orang tewas akibat peristiwa kecelakaan. 2 korban tewas dievakuasi ke RSUD Cicalengka, sementara 2 lainnya dikabarkan masih terjepit di rangkaian kereta. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, hingga sore hari ini tim gabungan juga masih melakukan evakuasi peristiwa tabrakan 2 kereta di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Beginilah kondisi 2 kereta yang bertabrakan. Terlihat kereta komuter lain Bandung Raya mengalami kerusakan parah, di mana gerbong kedua hancur dan terpental ke persawahan. Di sisi lainnya, gerbong depan kereta Turangga juga mengalami kerusakan yang parah, sementara bagian lain kereta komuter lain terguling. Petugas gabungan menggunakan alat berat untuk melakukan pengangkatan gerbong kereta agar menjauh dari jalur utama kereta. Ya, pemirsa, salah seorang saksi mata kecelakaan kereta api di Cicalengka mengaku mendengar suara cukup kencang. Usai kejadian, ia bahkan sempat menampung penumpang yang terluka di rumahnya. Petugas gabungan terus melakukan evakuasi kereta yang bertabrakan. Kedua kereta api yang terlibat tabrakan yakni kereta api lokal komuter lain Bandung Raya dan kereta api Turangga. Kedua kereta mengalami kerusakan berat di bagian depan. Mobil ambulans pun terlihat terus berdatangan melakukan evakuasi kepada korban-korban yang diselamatkan. Menurut kesaksian warga, terdengar suara benturan yang cukup kencang saat kejadian. Para korban terluka juga sempat dirawat sementara di rumah warga sambil menunggu tim evakuasi datang. Suara ledakan juga gitu, tapi enggak terlalu keras, soalnya agak jauh. Terusan tapi kan keretanya kan masih jalan juga, udah ada bunyi juga, keretanya masih jalan. Ya ada yang keluar Luka-luka gitu ya, Bu ya? Ya ada yang luka gitu. Bu teh aja disuruh ke rumah, masuk rumah Bu. Di sini juga penuh, di rumah udah ada yang masuk, mungkin ada yang waktu ibu ke sana udah ada yang ke sini juga masuk sekarang. Petugas evakuasi datang ke lokasi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan langsung membawa penumpang terluka ke RSUD Cicalengka. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Ya, saat kecelakaan terjadi, para penumpang berhamburan keluar dari gerbong kereta. Tidak sedikit yang panik di sekitaran rel kereta. Dalam video amatir yang beredar, nampak sebagian penumpang kereta panik keluar gerbong dan berhamburan di sekitar rel kereta. Asap dan kerusakan berat yang terjadi pada kedua kereta yang bertabrakan serta keluar jalur ini membuat warga panik. Hingga kini belum ada informasi mengenai korban jiwa. Saat ini petugas turut membantu proses evakuasi penumpang KA Turangga dan KA Lokal Bandung. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini dari TKP kecelakaan kereta api Turangga dan komuter lain Bandung, kami sudah terhubung dengan rekan Mujib Prayitno. Mujib, selamat sore. Bagaimana perkembangan dari proses evakuasi di sekitar lokasi kecelakaan KA Turangga dan juga KA Lokal Bandung ini? Ya, selamat sore Fani dan pemirsa. Saat ini proses evakuasi dilakukan secara bertahap dan pada akhirnya sekarang hanya menyisakan 1 gerbong di rangkaian kereta Turangga dan alat berat sudah berada di lokasi dan tadi sempat kesulitan masuk karena jalan masuknya banyak terhalang oleh kendaraan masyarakat dan juga kendaraan relawan. Proses evakuasinya sekarang dipusatkan di lokasi gerbong yang masuk ke dalam area pesawahan, yaitu gerbong kereta Baraya, dan di balik gerbong juga ada alat berat lainnya yang merupakan alat berat khusus kereta api yang dipersiapkan juga untuk mengangkat. Dapat saya informasikan juga bahwa masih ada 1 orang korban lagi yang terjepit di antara lokomotif dan gerbong dan sekarang masih dalam proses evakuasi. Hal utama adalah untuk dengan melepaskan lokomotif kereta Turangga yang diharapkan bisa dilakukan sebelum malam ini tiba, karena dikhawatirkan nantinya jika malam tiba
kekurangan cahaya akan lebih mempersulit proses evakuasinya. Fani. Baik, Mujib, ada kabar 3 orang tewas, ada 3 penumpang yang tewas. Apakah ini bisa dikonfirmasi lagi jumlahnya berapa dan identitasnya? Apakah sudah teridentifikasi semua? Ya, sudah dikonfirmasi oleh PT KA dan melalui pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi ada 4 orang korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan ini, yang terdiri dari 1 orang masinis kereta api Baraya, kemudian 1 orang asisten masinis kereta api Baraya, dan kemudian 2 orang kru dari masing-masing kereta, 1 dari kru dari pramugara dari kereta Turangga, dan 1 orang petugas keamanan yang kebetulan baru akan pulang dari berdinas dari stasiun yang tidak jauh dari stasiun Cicalengka. Dan dia akan kembali ke rumahnya di Cicalengka. Dia adalah petugas keamanan dari PT KA. Dan bisa dipastikan, sudah dipastikan. Namun, baru 3 jenazah saja yang baru bisa dievakuasi ke rumah sakit Cikopo, dan 1 jenazah, 1 korban masih tersisa di antara lokomotif Baraya dan juga gerbong yang mendidiknya. Fani. 4 orang ini dibawa, atau 4 orang ya korban jiwa ini dibawa ke rumah sakit mana, Mujib? Serta apakah ada informasi terkait dengan pemakaman? Ya, informasi terakhir yang saya dapat bahwa ketiga korban meninggal dunia untuk sementara dibawa ke ruang jenazah rumah sakit Cikopo yang tak jauh dari lokasi kejadian, sekitar 2-3 km, dan belum ada informasi kapan akan dimakamkan atau kapan akan dikembalikan pihak keluarga, karena PT KAI saat ini fokus pada upaya evakuasi kereta dan juga korban lainnya yang masih tersisa agar bisa dilalui secepatnya, karena ada sekitar 20 perjalanan kereta yang harus dialihkan, sementara ada sekitar 14 perjalanan juga yang harus dibatalkan sepanjang kejadian evakuasi ini. Fani. Baik. Terima kasih Mujib sebelumnya atas informasi terkini dari lokasi kecelakaan antara KA Turangga dan KA Bandung Raya atau Baraya. Jaga keamanan serta kesehatan selalu. Terima kasih sekali lagi atas informasinya. Selamat sore. Ya pemirsa, berikut pernyataan selengkapnya dari juru bicara Kementerian Perhubungan terkait kecelakaan KA Turangga dan KA Lokal Bandung Raya. Kementerian Perhubungan menyampaikan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam atas terjadinya kecelakaan kereta api di Kecamatan Cikuya, Cicalengka di Bandung pada lintas Cicalengka Haur Pugur kilometer 181+700 pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 6:03. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya hal ini dan tentunya juga mengganggu layanan perkereta apian khususnya di Jawa Barat. Dapat kami sampaikan bahwa insiden ini melibatkan kereta api Turangga dengan kereta api komuter lain Bandung Raya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menurunkan tim evakuasi tentu bersama dengan stakeholders terkait untuk segera bisa melaksanakan evakuasi korban maupun evakuasi gerbong, dan selanjutnya untuk dapat mengembalikan layanan seperti semula. Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan sesegera mungkin, dan dalam kesempatan ini kami juga mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar evakuasi dapat segera dituntaskan dan kami dapat segera memberikan penjelasan lebih lanjut yang lebih menyeluruh lagi kepada masyarakat. Ya, imbas tabrakan kereta api di Cicalengka, sejumlah perjalanan kereta api dari stasiun Pasar Senen juga mengalami gangguan. Kereta Cikuray tujuan Garut dibatalkan keberangkatannya, sedangkan kereta Serayu tujuan Purwokerto mengalami perubahan lajur lintasan. Terjadinya kecelakaan kereta antara KA Turangga dan KA Lokal Bandung Raya di Cicalengka, Jawa Barat mengakibatkan sejumlah keberangkatan kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen mengalami gangguan. Kereta api tujuan Garut yang dijadwalkan pukul 17.40 dibatalkan keberangkatannya. Sementara itu kereta api Serayu tujuan Purwokerto yang dijadwalkan berangkat pukul 9 pagi dan 8 malam mengalami rekayasa lajur.
Rute semula yang melewati stasiun Kiara Condong dan Kroya dialihkan melewati Cirebon. Di sini akan dilakukan perubahan pola operasi khusus untuk Cikure dibatalkan ke relasi dari Pasar Senen sampai dengan Garut sana dibatalkan. Kemudian kalau untuk kereta api kereta api Serayu 262 sama 266 itu pola operasinya dirubah. Yang tadinya dari Pasar Senen keberangkatan pagi sama keberangkatan malam lewat Bandung Kiara Condong kemudian Kroya Purwokerto, hari ini dilakukan memutar karena untuk Haur Pugur dan Cicalengka sampai dengan saat ini dilakukan evakuasi. Sejumlah penumpang yang mengalami pembatalan tiket akan menerima refund biaya sepenuhnya, sementara mereka yang mengalami pengalihan rute akan tetap berangkat dan datang sesuai dengan jadwal. Pembatalan rute dan perubahan jadwal ini rencananya hanya akan berlangsung satu hari saja selama evakuasi di Cicalengka yang masih berlangsung. Dari Jakarta, Elsa Casey, Laksana Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Iya, tabrakan antara kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya menyebabkan penumpukan penumpang di stasiun Bandung. Penumpang menunggu selama 1 jam untuk naik kereta api. Kecelakaan antara kereta api Turangga relasi Surabaya-Gubeng, Bandung dan komuter lain Bandung Raya memicu penumpukan penumpang di stasiun Bandung Kota. Penumpang perjalanan komuter lain telah menunggu selama 1 jam lebih dari jadwal keberangkatan. Banyak akhirnya penumpang yang memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api karena telah lama menunggu. Dari jam 7, 1 jam setengah berarti. 1 jam setengah. Tapi sebelumnya tahu nggak Teh ada informasi ada kecelakaan? Enggak, belum. Tadi pas nyampe ke sini, pas ada informasi tahu ada kecelakaan di Cicalengka. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Ya. Ini rencananya mau kemana nih, Kang? Stasiun Garut. Stasiun Garut. Ini gimana nih, Kang? Sebelumnya udah tahu belum ada kecelakaan? Belum tahu. Belum. Ini mau gimana, Kang? Masih nunggu atau ya nunggu sebentar lagi, kalau masih lama ya pulang aja ya. Hingga kini petugas KAI masih mengevakuasi puing kereta api dari lokasi kecelakaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terkait dengan informasi jelang debat ketiga, di mana saling kritik semakin kerap muncul di antara Capres dan juga Cawapres. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami dalam iNews Sore. Bahkan oleh Baik pemirsa, jelang debat ketiga saling kritik semakin kerap muncul di antara Capres dan Cawapres. Debat ketiga akan berlangsung pada 7 Januari atau Minggu hari ini, yang mana akan mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Seri debat Capres-Cawapres telah sampai pada tahap ketiga dari 5 rangkaian yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum menuju Pilpres 2024. Pada debat ketiga ini, tema yang akan diangkat adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Perang opini di media pun mulai dilancarkan. Capres-Cawapres peserta Pilpres 2024 saling melontarkan kritik soal alat utama sistem senjata atau alutsista. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut alutsista harus diikuti kesiapan prajurit TNI. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyindir utang Indonesia akibat pembelian alutsista. Serangan tersebut muncul terhadap Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Pembelaan dari TKN juga muncul yang menyebut bahwa serangan yang disampaikan karena belum memahami logika pertahanan. Bahkan TKN menegaskan Prabowo yang paling siap di debat ketiga karena pengalamannya di militer dan posisinya saat ini sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tidak gentar menghadapi debat ketiga. Timnas Amin meyakini capres dari Koalisi Perubahan bisa memberikan gagasan baru di panggung debat. Terlepas dari perang opini yang mulai dilancarkan, ketiga capres mengaku siap menghadapi debat ketiga pada 7 Januari mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita akan bahas terkait dengan bagaimana persiapan debat kedua para calon presiden Minggu 7 Januari 2024 ini. Bersama kami di studio sudah hadir pengamat militer Anton Ali Abbas. Selamat sore. Assalamualaikum Mas Anton. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih atas waktunya dalam iNews sore-sore hari ini. Dan melalui sambungan Zoom kami sudah terhubung dengan Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud Guntur Lebang. Mas Guntur, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Juru bicara Timnas Amin, Gus Jazilul Fawait. Gus Jazil, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Fani. Apa kabar? Baik, dan terakhir juru bicara TKM Prabowo Gibran, Rizky Natakusuma. Selamat sore Mas Rizky. Sore Mbak Fani, sehat. Insya Allah. Baik, sehat-sehat semuanya Bapak-Bapak. Kita akan mulai terkait dengan bagaimana kita membahas persiapan debat dari calon usungan baik dari Mas Rizky, Mas Guntur maupun juga Gus Jazil dengan perspektif yang akan dihadirkan oleh Mas Anton. Tapi saya disclaimer dulu Bapak-Bapak, kalau misalnya nanti mau menanggapi pernyataan dari masing-masing narasumber, langsung saja mungkin tidak perlu saya persilahkan, kalau bisa langsung kita tektok, kita dialog bersama ya. Saya ke paslon nomor 01 dulu deh, ke Gus Jazil. Terkait dengan bagaimana persiapan Pak Anies, terutama kalau kita melihat ini salah satu capres ada yang backgroundnya tema debat ketiga ini banget, Gus Jazil. Pak Anies, bagaimana? Ketar-ketir? Ya tentu Pak Anies akan menyiapkan debat secara baik, dan memang debat ketiga ini isunya sangat elit ya, soal pertahanan, geopolitik, dan hubungan luar negeri. Jadi kalau Pak Anies pasti bisa membahasakan ini dengan bahasa yang bisa dicerna oleh masyarakat pada tingkat bawah. Dan Pak Anies juga kerap kali bergumul dengan urusan-urusan dan pemikiran-pemikiran global. Saya yakin nanti di debat pasangan 01 Pak Anies dengan tema perubahan akan menyampaikan poin-poin penting terkait dengan geopolitik dan pertahanan, sehingga masyarakat secara umum paham arah kebijakan baru dari pasangan Amin atau pasangan 01. Oke. Memang meskipun tema ini adalah tema yang kaitannya dengan pertahanan yang dianggapnya harus memiliki tradisi militer, di daerah pasca reformasi ini memang perspektif pertahanan bergeser menjadi perspektif supremasi sipil, lebih sipil gitu. Jadi oleh sebab itu tidak ada kendala nanti secara pikiran yang akan disampaikan oleh Pak Anies. Dan kami semua meyakini Pak Anies akan lebih memukau nanti menyampaikan isu-isu baru, pikiran-pikiran baru, visi baru terkait dengan pertahanan maupun geopolitik dan diplomasi internasional. Seperti yang sering disampaikan oleh Pak Anies juga, jangan sampai diplomasi kita itu diplomasi yang transaksional. Demikian juga terkait dengan alat pertahanan atau alutsista. Di publik juga tahu semua bahwa pada era ini tahun 2020 sampai 2024 itu menghabiskan kurang lebih 389 triliun untuk membeli alat-alat pertahanan. Makanya Pak Muhaimin di depan petani menyampaikan, nggak ada perang kok anggaran pertahanan sangat tinggi. Ada soal apa di sana kira-kira? Ada kritik yang kedua, di sana ya. Ada fungsi pertahanan yang sungguhnya dilakukan oleh Pak Prabowo, katakan pasangan 02, terkait dengan food estate yang gagal, yang sesungguhnya itu kurang tanda kutip ya, bukan di bawah
tupoksi Kementerian Pertahanan. Oke. Namun dipaksakan dilakukan Kementerian Pertahanan. Yang kedua, dari sisi karir juga Pak Prabowo di bidang pertahanan atau di bidang militer juga mengalami cacat karena di tengah karirnya juga pernah diberhentikan. Ya, ini semua akan memberi dorongan kepada Pak Anies untuk menyampaikan, memaparkan visi terkait dengan pertahanan dan geopolitik global secara lebih fasih. Karena Pak Anies sangat menguasai tema dan masalah-masalah global hari ini, termasuk juga posisi Indonesia di tengah kawasan dan politik internasional. Oke, baik Gus Jazil. Mas Rizky, debat belum mulai tapi tampaknya sudah banyak kritik yang dilancarkan, terutama ketika capres Anda menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ya, terima kasih Mbak. Pasti bola panasnya ada di Pak Prabowo karena beberapa tahun terakhir beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan sangat sukses di mata publik. Faktanya sekarang publik atau masyarakat secara luas lebih literate lagi, lebih paham lagi terkait dengan pertahanan, terkait dengan pentingnya membangun postur pertahanan di Indonesia, terkait dengan geopolitik, not least atau tidak terkecuali karena adanya figur seperti Bapak Prabowo menjabat menjadi Menteri Pertahanan dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi kalau ditanya siapa yang paling siap besok, ya panelisnya Mbak. Yang sudah menyiapkan pertanyaan dan lain sebagainya. Saya yakin masyarakat Indonesia akan menilai bukan hanya dari umbar-umbar kata-kata manis ataupun perjalanan debat seperti apa, tapi saya yakin masyarakat ataupun publik bisa menilai yang paling mumpuni atau paling mempunyai kapasitas untuk membangun postur pertahanan di Indonesia dan juga mengadres permasalahan geopolitik baik di kawasan regional ataupun andil di dunia internasional adalah Pak Prabowo. Oke, sebelum saya persilakan Mas Anton, mungkin dari Pak Ganjar sendiri kira-kira ada kritik yang dilancarkan sama dan akan menjadi sebuah amunisi untuk debat berikutnya, Mas Guntur? Iya Mbak, kemarin sih kalau istilahnya udah tipis-tipis ya disebut soal persenjataan bekas gitu misalnya. Saya pikir itu akan menjadi tetap isu yang dibawa ya karena kita setuju pentingnya modernisasi pertahanan, kita setuju pentingnya pembangunan pertahanan, kondisi geopolitik semakin panas, tapi ya itu tadi teknologinya ketinggalan gitu sama di sekitar kita misalnya. Itu satu untuk dan di sini kami dengan sangat sadar meyakini bahwa melihat mungkin Pak Ganjar di sini underdog ya, dia tidak punya latar pertahanan, bukan dari militer, bukan juga seorang akademisi political science seperti Pak Anies misalnya. Jadi justru buat kami ini akan menjadi kesempatan buat Pak Ganjar bahwa dia bisa membuktikan ke publik kalau dia ini adalah punya syarat-syarat menjadi panglima tertinggi, menjadi the supreme diplomat kalau isunya diplomasi gitu, dan yang paling penting adalah tetap bisa dibumikan gitu isunya dengan kondisi real warga. Misal kemarin sudah disebutkan tentang bagaimana dampak konflik di Ukraina misalnya terhadap kesusahan masyarakat atau petani mendapatkan pupuk. Ini isu-isu saya pikir geopolitik yang akan dibawa oleh Pak Ganjar ya, dibumikan sehingga masyarakat luas pun mengerti apa sih isu di luar sana yang relevan dengan kehidupannya sehari-hari. Jadi mengambil tema atau mengambil angle yang penting bagi pertahanan dan juga keamanan adalah sesuatu yang harusnya kita taruh atau menjadi kepentingan dari warga atau masyarakat, begitu Mas Guntur? Ya, saya pikir itu mungkin nanti Mas Anton ya bisa menjelaskan bahwa kan pada dasarnya Polugri itu kan menjalankan atau mencapai namanya national interest kita ya, kepentingan nasional kita. Pertahanan pun pada dasarnya adalah menjalankan untuk melindungi masyarakat, melindungi negara kita. Jadi akan semua dikembalikan ke isu itu sih Mbak, bahwa di situ nanti ada isu ekonomi, isu perdagangan, isu neraca ekspor impor, itu akan terus kami Pak Ganjar bawa ke apa sih masalah real yang masyarakat di sekitar ini hadapi. Oke, baik Mas Anton, silakan. Ya, ini enak ya. Kalau misalnya jubir-jubir ini sudah mulai panas, harapan saya nanti hari Minggu memang lebih panas lagi. Itu satu. Bahwa kedua memang benar kata Gus Jazil bahwa topik untuk
minggu ini elitis. Ini terpusat di Jakarta sebenarnya. Kita ngomong tentang Hankam, ngomong tentang geopolitik, ngomong tentang Hublu yang memang semua urusannya ada di pusat. Nggak heran kalau kita lihat panelisnya mayoritas itu ada di Jawa, gitu ya. Kalau misalnya dilihat nih latar panelisnya gitu. Iya. Itu satu. Bukan populis ya, bukan topik populis. Bukan topik populis, tapi memang nanti tantangannya bagaimana menurunkan bahasa yang tinggi itu yang elit kemudian dekat dengan bawah. Jadi nggak perlu ada singkatan-singkatan gitu? Oh itu kalau ngomong tentang singkatan, ngomong istilah ada banyak. Ini yang tadi saya bilang, nih jangan sampai nih keluar istilah nih, keluar singkatan, apalagi istilah bahasa Inggris dibaca dengan bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi istilah di kita geopolitik ada namanya VUCA, padahal itu VUCA. Gitu. Tapi kalau misalnya, nih Gus Jazilul, VUCA gimana nih ngadepin pertahanan? Nanti bingung nih VUCA apaan gitu, nih justru malah roti atau apaan gitu. Ternyata kan bukan ngomong tentang lingkungan strategis. Ini salah satu contoh. Bukan keputusan yang bijak kalau menggunakan strategi seperti itu. Apalagi kita ngomong di militer Indonesia sendiri itu singkatannya banyak sekali. Iya betul. Gitu. Jadi mau nggak mau itu kita harus hindarin. Jadi sekalipun nanti Pak Prabowo jangan-jangan Pak Prabowo ini istilah apa nih? Padahal ini TNI. Jadi ada banyak istilah. Itu yang harus kita hindari, klarifikasi. Harapannya di debat nanti nggak ada ngomong itu. Terus yang kedua, yang ketiga memang ngomong tentang sukses nggak sukses ini rumit. Apakah hari ini tidak ada negara asing yang menyerang Indonesia, itu adalah kesuksesan. Bagaimana kita mengukur kesuksesan itu? Iya, parameternya. Jadi ketika negara Singapura misalnya nggak mau melakukan pelanggaran kepada Indonesia, itu kemudian kita kesuksesan. Kenapa? Karena kita membicarakan tentang pertahanan, ngomong tentang yang kita lakukan ini, menghitung sukses atau tidak suksesnya itu susah. Nggak ada komparasinya? Bukan nggak ada komparasinya, tapi menghitung, kalau misal kata kita, kalau dalam manajemen itu namanya KPI, Key Performance Indicator. Jadi hari ini kita nggak diserang sama musuh, apakah itu bukti pertahanan kita kuat atau tidak? Nah itu kita nggak bisa, karena ada banyak parameter lain yang harus kita lihat. Jadi tadi kalau misalnya kata TKN Mas Rizky bilang ini sukses, Pak Prabowo berhasil, apa dulu indikatornya? Kalau saya simpel, ini indikatornya salah satunya 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir, simpel. Setiap periode kementerian, Menteri Pertahanan itu namanya ada target MEF. Dari tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 3 ini harusnya 100%. Harusnya, tapi ada COVID. Nah, nggak bisa kan, artinya ngomong soal kesuksesan. Kayaknya cuma Mas ini harus ini yang ada term and condition-nya. Ada dampaknya kepada ekonomi terlepas kita. Karena apa? Namanya dalam perencanaan, itu kita nggak bisa ngomong soal simpel itu. Itu satu. Yang kesuksesan. Kedua, ini yang menarik yang kemarin kita dibatalin. Itu yang simpel. Nih ngomong tentang Mirage dibatalin. Mirage itu bagi saya lebih mahal itu dan lebih time consuming dibanding retrofit. Bentar dulu. Ini beri masukan kepada Gus Jazilul sama cuma Mas Guntur. Ngomong tentang Mirage. Bagi saya itu adalah indikator tidak cermatnya Kementerian Pertahanan dalam melakukan perencanaan pembelian kenapa? Yang namanya perencanaan akuisisi pertahanan itu kita harus menerapkan namanya aspek GCR. Ya. Yang mana? Governance, Compliance and Risk atau GRC gitu ya atau kalau tadi salah satunya itu ada R, ada risiko. Semua risiko harus dipetakan. Jadi risiko itu, Mirage itu udah nggak diperbaikin, nggak diproduksi lagi, berarti nanti kita gimana? Dan itu operasionalnya. Tapi di sisi lain kita juga harus memetakan soal pembiayaan. Ini sudah tanda tanganin. Kita harus mikirin sebelum tanda tanganin itu nanti biayanya dari mana? Anggarannya berapa? Mungkin saya bisa anggarannya sudah ada. Tapi ngomong tentang ini duitnya dari mana? Karena dari utang nanti siapa yang nanti memberikan pinjamannya dan lain-lain. Lah kok sudah mau dieksekusi nih, tiba-tiba bilang fiskal kita terbatas. Saya sebagai orang yang belajar manajemen pertahanan, ini berarti di depannya yang namanya dokumen perencanaan, GRC tadi itu harus penuh. Itu yang kemudian kita lihat, jangan-jangan ada tahapan-tahapan yang miss. Kenapa? Karena untuk ini TNI AU dapat pagu, nanti untuk beli ini, itu nanti itu ada tahapannya. Di Angkatan Udara akan ada rapat namanya Wantuada, penetapan ini Dewan untuk penentuan pengadaan. Dari situ nanti naik lagi ke Mabes TNI akan ngomong tentang kebijakan karena dia akan ngomong bahwa nanti senjata ini harus interoperability dan lain-lain, baru masuk ke Kemhan. Ini bukan cuma sekedar prosesnya harus ada, tapi harus berkualitas.
Sehingga kemudian nanti ketika kita membuat namanya dokumen perencanaan untuk kegiatan, ini kita mau beli pesawat tempur namanya Mirage, itu ada banyak, ada lengkap, sehingga termasuk tadi risiko. Oh, ini risiko pembiayaan. Ini ada berapa? 360 juta euro. Gitu. Memang sudah diakui juga oleh Pak Prabowo, Pak Anton, bahwa di pembelian alutsista itu banyak markup. Itu sudah disampaikan. Bukan Nah, kalau sudah diakui sendiri bahkan bukan soal markup saja. Ini yang juga saya ingin dapatkan nanti di hari Minggu. Ada nggak nanti kita bicara tentang korupsi di sektor pertahanan? Karena survei dari Transparansi Internasional tahun 2015 dan tahun 2020 itu menyebutkan bahwa Indonesia itu kategorinya D, risiko tinggi. Untuk korupsi bahkan? Untuk korupsi di sektor pertahanan. Setara dengan Zimbabwe. Gitu, kita di bawah dari Singapura. Nah, 2020 itu ada data di awal-awal Pak Prabowo loh. Ini jadi hati-hati loh kita ngomong itu. Ada perbaikan bahkan apa? Ketika Pak Prabowo menjabat. Itu di awal-awal ada data-data yang sudah mulai dikumpulkan. Gitu. Jadi ini kan ini bisa nih. Jadi ketika kita ngomong tentang korupsi itu cuma untuk di 01 nyebut tuh kita akan melakukan pencegahan dan juga nanti pemberantasan korupsi termasuk juga alutsista gitu. Yang lain-lain nggak. Nah, harapan saya yang isu ini juga kita akan bicara. Jadi ngomong tentang perbaikan tata kelola itu cuma nggak hanya sekedar ngomong tentang korupsinya, nggak sekedar hanya ngomong bagaimana pemanfaatan anggarannya, tapi juga ngomong tentang dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan setiap itu harus mempunyai namanya pemetaan risikonya, bagaimana tata kelolanya, gitu. Ada macam-macam yang harus disiapkan, gitu. Jadi ketika kita ngomong tentang tadi seperti Gus Jalil bilang, ini ngomong elitis, iya elitis, ada banyak unsur teknis, tapi sebenarnya bisa dijelaskan kepada masyarakat. Ngomong tentang pertahanan itu bukan sesuatu yang rahasia. Karena apa? Apalagi kalau kita bicara mengenai transparansi anggaran, transparansi dan juga pertanggungjawabannya. Contohnya nih Mbak ya, kalau di Inggris nih, untuk penggunaan anggaran pertahanan, Kementerian Pertahanan Inggris itu ngeluarinnya bulanan. Indonesia ada tahunan, tahunan, gitu ya. Yang dikeluarin tuh audit. Oh, ini anggaran belanja rutin segini, belanja modal segini, harwatnya segini. Kita nggak tahu belanja rutin itu tuh gaji berapa ratus ribu orang. Nih Gus Zazil udah ketawa-ketawa aja ya kan. Itu sepertinya, kalau kita lihat tempat negara lain itu minimal angka jumlah misalnya PNS di Kementerian Pertahanan total, jumlah tentara, itu tuh bukan sesuatu yang rahasia. Oke, Mas Anton, kita berikan kesempatan dulu untuk Mas Rizky, tampaknya tadi sudah gatal untuk menanggapi. Enggak lah, ini kan pemanasan ya. Pak Doni juga ini salah satu yang kemarin mengapresiasi keras Pak Prabowo atas pernyataannya di Shangri-La Dialogue, jadi saya apresiasi balik ke beliau. Tapi masyarakat punya pilihan, ujung-ujungnya. Ingin memiliki Indonesia yang bisa ikut serta secara aktif di dunia internasional atau tidak. Masyarakat mempunyai pilihan. Apakah ingin memilih pemimpin yang benar-benar punya komitmen yang kuat untuk membangun postur pertahanan di Indonesia secara apa adanya dan secara kuat dan menyeluruh, atau yang lainnya. Tadi dikatakan tentang berbagai hal. Tentu banyak PR ke depan, Mas. Saya juga tentu Partai Demokrat selalu mengawasi, bukan hanya Partai Demokrat dan pendukung Pak Prabowo, seluruh partai politik di Komisi 1 DPR RI selalu ikut dalam rapat dan dikabarin terkait dengan apapun pembelian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan jalur komunikasi antara Menteri Pertahanan dengan DPR. Saya rasanya baru di Kementerian Pak Prabowo di mana rapat kerja itu dibuka setengah jalan. Di situ adanya transparansi lebih. Tentu ada isu-isu yang sensitif yang tidak bisa dibuka bukan kepada masyarakat kita, tapi rahasia, kepada lawan dan kawan kita baik di regional maupun di dunia internasional yang tidak bisa dibeberkan secara menyeluruh. Tapi di Komisi 1 pasti dilaporkan. Jadi banyak PR ke depan. Masyarakat punya pilihan. Saya yakin Pak Prabowo satu-satunya figur calon presiden di antara tiga ini yang memiliki kapasitas yang kuat untuk memperkuat nama baik Indonesia di dunia internasional. Menarik ini. Untuk memerankan politik bebas aktif luar negeri, yaitu mengatakan apa yang salah dan apa yang benar. Membela yang benar dan mengutuk yang salah. Hanya Pak Prabowo
yang mampu melaksanakan hal tersebut. Oke, saya berikan kesempatan untuk Mas Guntur. Mas Guntur, berarti apakah dari kacamata Anda, terutama ketika kita bicara Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud adalah perwakilan dari sipil, apakah terkait dengan pertahanan dan juga keamanan ini merupakan sesuatu atau isu yang elit, memiliki keistimewaan tersendiri, sehingga untuk transparansi dan juga pertanggungjawaban saja berbeda dengan sektor lainnya? Kalau melihatnya isu elit sih, kami tadi ya, ini isu yang mungkin pakarnya hanya tinggal di Jakarta dan mungkin di Jogja gitu, GM. Jadi secara ilmu ini bisa dibilang elit, Mbak. Tapi memang ada hal-hal yang kami rasa tetap bisa menjadi publik paham ya. Misal salah satu yang paling gampang gitu, ketika orang ngomongin pertahanan adalah publik akan sering teringat dengan kecelakaan alutsista misalnya. Itu kan sebenarnya menjadi isu readiness operation kita. Nah, Oke, jika misalnya memang ada faktor COVID di situ sehingga anggaran pertahanan turun gitu. Cuman saya pikir readiness itu tidak bisa diganggu-gugat gitu kan. Anggarannya turun ya tetap harus dimanfaatkan. Kalau enggak percuma kita punya angka 100 helikopter ternyata yang operasi berapa. Itu hal-hal yang menurut kami publik akan tahu gitu jika memang ada hal-hal yang seperti ini. Nah, terkait transparansi, untuk saya yakin Mas Rizky ya di DPR Komisi 1 pasti sudah sering berinteraksi dengan Pak Menhan. Kalau boleh titip defense white paper-nya Mas 2015 dari belum diperbaharuin. Itu kalau tadi Mas Rizky bilang negara lain tidak boleh kasih tahu. masukan Mas Guntur. Oke. Lanjut Mas. Defense white paper itulah bagaimana cara negara lain melihat kita membangun pertahanan. Apakah kita akan dianggap sebagai military build up, menjadi ancaman, sehingga nantinya malah di regional kita menjadi arms race gitu, perang senjata, atau kita justru dengan bijak gitu, oh enggak, kita hanya misalnya maintenance, pertama kita maintenance gitu misalnya, modernization, kita tidak akan menggunakan forward presence weapons misalnya. Hal seperti itu menurut saya wajar di defense white paper. Bahkan kalau dokumen yang selalu ada kan Jakum Hanek ya, yang akan selalu dikeluarkan 5 tahunan. Tapi jika dibandingkan dengan defense white paper, bahkan kayak negara macam Australia itu bisa hampir 2 tahun sekali keluar defense white paper. Itu menurut saya langkah pertama memastikan transparansi. Jadi publik pun bisa menilai jika misalnya tiba-tiba ada pengadaan A, apakah ini sesuai dengan defense white paper-nya. Ini menjawab tantangan apa sih? Threat apa sih yang akan dijawab dengan pembelian ini? 2, tadi sudah disinggung oleh Pak Mas Anton dan Mas Rizky ya. MEF kita memang angkanya kami jujurnya tidak pernah punya angka official ya, karena cukup sulit Kemhan mengeluarkan angka itu, tapi angkatan kami 70% gitu. Nah, MEF ini kan produk dari zaman 2004 ya kalau nggak salah, zamannya Pak SBY, waktu itu Pak Menhannya Pak SBY yang mengeluarkan. 2004. Di situ ada asumsi ekonominya, yaitu 7% pertumbuhan ekonomi. Kita 10 tahun ini nggak pernah sampai. Nah, kami kok nggak melihat ada gelagat mengubah, karena MEF ini kan range ya. 5 tahunan yang seharusnya terlihat gitu loh, proyeksi-proyeksi ke depan. Itu yang mungkin tadi istilah Mas Anton risknya harusnya itu dimunculkan. Dan di sini lagi-lagi kami tidak anti terhadap kenaikan anggaran. Dengan sangat sadar kami yakin, kami memahami kita tuh kurang anggaran pertahanannya. Itu satu yang saya yakin juga Pak Anies setuju. Kita tuh kurang anggaran pertahanan. Harus dinaikkan, tapi harus transparan dengan perencanaan yang dibuka untuk publik. Boleh respon sedikit, Mbak? Iya, sedikit. Abis itu saya ke Gus Jazil ya. Pertama, singkat saja, seluruh Mas Rizky. Fraksi di DPR, selama pengalaman saya di Komisi 1, mendukung adanya peningkatan anggaran di Kementerian Pertahanan, dan itu diciptakan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Kemudian terkait dengan anggaran pertahanan itu sendiri, ya saya tahu mungkin tadi banyak masukan yang mengatakan bahwa wah nggak bisa mengatasnamakan COVID. Ini luar biasa wabah bencana yang ditimpa kepada negara kita. Banyak masyarakat kita yang secara ekonomi ataupun secara nyawa hilang karena COVID-19. Kementerian Pertahanan termasuk menjadi salah satu kementerian yang dananya direlokasi. Bayangkan sebagian dari dana Kementerian Pertahanan dialokasikan untuk APD, untuk tenaga kesehatan. Rumah sakit TNI berdiri paling depan untuk membantu masyarakat kita di luar sana. Jadi saya setuju bahwa pertahanan bukan hanya pertahanan militer, dan Pak Prabowo sudah menjalankan fungsi tugas itu dengan baik, termasuk apakah jauh dari hati masyarakat? Tidak. Kita lihat Kementerian Pertahanan membantu
ada sekarang lebih dari 200 titik sumber air bersih kepada masyarakat yang beberapa bulan terakhir merasakan kemarau yang jahat kepada hidup mereka. Itu tugas dan fungsi Pak Prabowo yang sudah dijalankan dekat dengan hati dan pikiran masyarakat. Baik Mas Rizky. Gus Jazil silakan, waktunya terbatas sekali Gus Jazil. Sekaligus closing statement. Apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi menyatakan bahwa memang prestasi dari Kementerian Pertahanan dari sisi perencanaan dan lain murat-marit. Apalagi mencari utang untuk membeli alat alutsista. Demikian juga terhadap transparansi seperti yang diakui oleh Pak Prabowo terkait dengan markup yang terjadi dalam pembelian alutsista. Nah, terkait Pak Ganjar, disampaikan oleh Pak Guntur tadi, memang Pak Ganjar kurang terlalu memahami banyak isu terkait dengan isu-isu pertahanan dan isu-isu global. Karena Pak Ganjar sangat Jawa Tengah minded. Jadi ini isunya isu yang sangat global gitu. Jadi kemungkinan Pak Ganjar juga akan kesulitan untuk menarasikan secara lebih mudah ke publik terkait dengan hal-hal yang ada kaitannya dalam pertahanan dan geopolitik internasional. Sekali lagi, memang Pak Prabowo sekarang Menteri Pertahanan memiliki posisi penting. Tapi sejumlah masalah juga ditinggalkan. Sampai hari ini nggak ada pertanggungjawaban terhadap gagalnya food estate misalkan. Yang itu memang Gus Jazil. Bukan produksi khusus. Baik. Termasuk hari-hari ini malah air minum yang diurus. Itu kan ada Kementerian PUPR yang ngurusi soal air minum. Jadi saya pikir banyak yang tumbang tindih. Mungkin karena memang Pak Prabowo diberikan kemudahan delivery tertentu oleh pemerintah, oleh Pak Jokowi, sehingga bisa mengatur anggaran lebih fleksibel. Bahkan Bu Sri Mulyani saja mengeluh karena utang pembelian alutsista meningkat. Jadi saya pikir itu yang lebih gampang dicerna oleh publik. Baik, Gus Jazil, kita dapat poin-poinnya. Tapi karena durasi sangat terbatas, kita terpaksa sudahi dulu dialog atau pembicaraan yang mungkin bisa menjadi gambaran bagaimana panasnya debat ketiga nanti 7 Januari 2024. Kita tunggu seperti apa amunisi yang dikeluarkan oleh masing-masing capres. Gus Jazil, Mas Rizky, Mas Guntur, dan juga Mas Anton, terima kasih banyak atas waktunya dalam Anu Sore hari ini. Sehat-sehat selalu semuanya. Jumpa ya di hari Minggu ya. Makasih. Selamat sore. Makasih banyak. Makasih Mas, makasih Pak. Ya, Mas Guntur, sehat-sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, 11 nama yang akan menjadi panelis untuk debat Capres 7 Januari mendatang telah diumumkan. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanyenya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kehadiran Anies Baswedan dan sang istri di Tasikmalaya langsung disambut ribuan warga meski diguyur hujan deras. Dalam kesempatan itu, Anies mengajak para pendukungnya untuk berjuang menjadi penggerak perubahan. Kita ingin upah buruh lebih baik, berada di sini. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan ribuan relawan di Blora, Jawa Tengah. Ganjar mengingatkan kepada seluruh relawan untuk taat aturan agar kejadian penganiayaan di Kabupaten Boyolali tidak terulang kembali. Kedatangan Ganjar disambut antusias relawan dengan teriakan Ganjar Presiden 2024. Di hadapan ribuan relawan, Ganjar mengingatkan agar relawan tetap kompak dan terus menyampaikan program-program Ganjar Mahfud kepada masyarakat. Mari kita semuanya jaga ketentuan, aturan, agar tidak ada
Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri syukuran awal tahun Persekutuan Gereja Indonesia di GRHA Oikumene, Jakarta Pusat. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengunjungi GRHA Oikumene, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Setibanya di lokasi, Mahfud langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Dalam kunjungannya ini, Mahfud juga memberi sambutan dalam acara syukuran awal tahun Persekutuan Gereja Indonesia. Mahfud menekankan yang terpenting saat ini bukan hanya soal toleransi yang diperlukan, tetapi akseptasi kerjasama untuk lebih maju sama-sama. Saling menghargai dan saling menghormati di antara kita harus diperkuat secara terus-menerus. Rasa persatuan dan persaudaraan harus terus diperkokoh. Kebersamaan dalam kebinekaan harus diteguhkan. Dengan demikian, kita akan terhindar dari rasa curiga, apalagi sampai membenci. Curiga saja tidak boleh, apalagi membenci. Ya pemirsa, 11 nama yang akan menjadi panelis untuk debat Capres 7 Januari mendatang telah diumumkan. Para panelis debat Capres akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga akan dimulai pada minggu ini. Tema yang akan diangkat adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Deretan nama-nama panelis telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Para panelis debat Capres akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Mereka diantaranya adalah Angel Damayanti, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol Universitas Kristen Indonesia. Kuri Maharani Safitri, Dosen Hubungan Internasional, Ahli Kajian Pertahanan dan Ahli Teknologi Universitas BINUS. Evi Fitriani, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Hikmah Hanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Imade Andi Arsana, Ahli Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gajah Mada. Ian Montratama, Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina. Iren Hiraswari Gayatri, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Philips J. Vermont, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS. Erwidia Setiabudi Sumadinata, Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Pajajaran. Kusnanto Anggoro, Pakar Keamanan Universitas Pertahanan. Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio, Kepala Staf Angkatan Laut 2013-2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan. Dua nama terakhir menjadi sorotan karena berasal dari Unhan yang di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin Prabowo Subianto yang juga Capres nomor urut 2. Nama panelis ini kini telah disepakati oleh masing-masing tim pasangan calon Capres-Cawapres. Para panelis akan menjalani masa karantina sehingga daftar pertanyaan tak bocor sebelum debat dimulai. Tim Liputan iNews melaporkan. Tiga Capres kembali bertemu di panggung debat. Semakin panas. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang. Mas Anies. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Saksikan debat ketiga Pilpres 2024 Minggu 7 Januari pukul 4 sore live di iNews. Ya pemirsa, saksikan debat Capres di iNews pada Minggu 7 Januari 2024 pukul 16 sore. Dan iNews sore masih akan segera kembali setelah usaha atau pasca azan maghrib bersama dengan rekan saya Mega Latu. Mega, selamat sore. Selamat sore Fani, apa kabar? Baik, Mega sendiri bagaimana? Mungkin juga sekaligus bisa menyampaikan kira-kira ada informasi apa dalam iNews sore berikutnya?
Baik, untuk informasi dalam iNews sore ini mengenai korban tewas dari kecelakaan kereta api Turangga di Cicalengka telah teridentifikasi. Dan semuanya ialah petugas kereta api termasuk masinis, dan tetaplah bersama kami. Terima kasih, Wadi. Kembali di iNews sore, kali ini bersama saya, Megalatu. Pemirsa, proses evakuasi tabrakan kereta Turangga dengan komuter lain Bandung Raya masih berlangsung. Tim gabungan melakukan upaya evakuasi demi memastikan tidak ada lagi korban yang terjepit di gerbong kereta. Peristiwa kecelakaan kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat hari ini masih dalam tahapan evakuasi. Tim evakuasi gabungan dari berbagai instansi baik TNI Polri, Basarnas hingga pemadam kebakaran masih berupaya melakukan evakuasi korban yang terjebak di dalam kereta api. Proses evakuasi melibatkan alat berat dari stasiun Bandung, di mana terlihat beberapa gerbong kereta alami kerusakan parah, miring hingga terbalik ke sawah. Intensitas kecelakaan dalam kondisi cukup serius. Tim gabungan melakukan dua teknik upaya evakuasi, yakni pengangkatan atau penarikan gerbong yang rusak, serta upaya pemotongan sebagian bagian gerbong. Evakuasi diawali dengan mematikan listrik kereta. Ini kejadian di Cicalengka, kejadian pukul jam 6 pagi, adu banteng antara kereta Turangga dengan kereta lokal. Dan saat ini sedang proses evakuasi yang didahului dengan pematian listrik, ya, pematian listrik dari kereta. Setelah itu baru akan dilakukan evakuasi. Sementara posisi masinis ini posisi terjepit dan masih belum ada respon. Sejauh ini diberitakan ada 4 orang tewas akibat peristiwa kecelakaan. 2 korban tewas dievakuasi ke RSUD Cicalengka, sementara 2 lainnya dikabarkan masih terjepit di rangkaian kereta. Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga sore hari ini tim gabungan masih melakukan evakuasi tabrakan 2 kereta di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Beginilah kondisi 2 kereta yang bertabrakan. Terlihat kereta komuter lain Bandung Raya alami kerusakan parah, di mana gerbong kedua hancur dan terpental ke persawahan. Di sisi lainnya, gerbong depan kereta Turangga juga alami kerusakan parah. Sementara bagian lain kereta komuter lain terguling. Petugas gabungan gunakan alat berat untuk melakukan pengangkatan gerbong kereta agar menjauh dari jalur utama kereta. Kementerian Perhubungan menyampaikan bela sungkawa atas kecelakaan kereta Turangga dan komuter lain Bandung Raya. Juru bicara Kementerian Perhubungan mengatakan seluruh korban yang meninggal dunia adalah petugas kereta api termasuk masinis KA Turangga. Petugas gabungan serta sarana krain atau sarana penolong dari stasiun kereta Kiara Condong di Bandung dan stasiun Solo Balapan. Dan saat ini sudah berada di lokasi untuk membantu proses evakuasi. Korban meninggal yang sudah teridentifikasi sejumlah 4 orang, dan sementara ini korban luka yang telah teridentifikasi sejumlah 37 orang. Tidak ada korban jiwa dari pihak penumpang, dan seluruh korban yang meninggal adalah awak kereta api, yaitu terdiri dari 1 orang masinis, 1 orang asisten masinis, 1 orang petugas keamanan dalam stasiun Cemekar, serta 1 orang perama kereta api Turangga.
3 dari total 4 korban tabrakan kereta di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tiba di ruang jenazah RSUD Cicalengka. Ketiga jenazah teridentifikasi sebagai petugas dari PT KAI. Ambulans pengangkut jenazah ketiga korban tabrakan kereta di Cicalengka tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Jumat siang. Jenazah tersebut merupakan pramugara kereta Turangga yang sempat terjepit gerbong kereta. Ketiga orang korban telah diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Barat. Mereka adalah Julian Dwi Setiono, masinis kereta Bandung Raya Ponisa, asisten masinis, dan Ardiansyah, pramugara kereta Turangga. Selain korban meninggal dunia, RSUD Cicalengka juga telah menangani 37 korban luka-luka, termasuk korban luka ringan yang sudah dipulangkan. Tabrakan antara kereta api Turangga dengan kereta api terjadi di petak Jalan Cicalengka, Haur Puguh, Kabupaten Bandung sekitar pukul 06.03 waktu Indonesia Barat Jumat pagi. Kereta api Turangga dengan nomor perjalanan 65A melaju dari arah Cicalengka, sementara kereta komuter lain Bandung Raya melaju dari arah Haur Pugur. Saat kecelakaan terjadi, kedua kereta Swedeang mengangkut ratusan penumpang. Akibat kecelakaan ini 4 orang tewas, sementara ratusan lainnya mengalami luka. Baik pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait korban kecelakaan kereta di Cicalengka, kita telah terhubung dengan rekan Solihin di RSUD Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bagaimana situasi penanganan korban kecelakaan kereta di RSUD Cicalengka saat ini? Untuk situasi Dokter Selamat, dari korban penumpang sebanyak 35 orang sampai pukul 17.00, korban yang masih dirawat 1 orang, dan di Cicalengka 1 di RS AMC dan 1 di RS Santosa, dan sebagian dari total 30 korban sudah dipulangkan di rumah sakit RSUD Cicalengka tersebut. Mega. Baik, kami juga ingin memastikan kembali bagaimana terkait dengan jumlah korban yang meninggal dunia. Untuk total tersebut korban ada 35 orang dan yang meninggal itu 4 orang. Dan yang dirujuk atau dirawat di RSUD Cicalengka ini ada 1 orang dan 1 orang di RS AMC dan 1 orang di Santosa Bandung. Baik. Seperti itu. Ya. Ya, baik. Terkait dengan korban yang masih dirawat di rumah sakit, bagaimana kondisi mereka? Untuk saat ini memang petugas medis melakukan terus pengecekan dan intensif terhadap para korban tersebut, Mega. Baik, untuk saat ini apakah juga masih ada evakuasi yang berlangsung di TKP, dan juga kami ingin memastikan apakah juga masih ada korban yang mungkin terjebak di gerbong kereta api, Untuk korban sendiri terakhir datang jam 17.30 itu yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke RSUD Cicalengka, Mega. Seperti itu. Oke, berarti artinya sudah tidak ada lagi korban yang terjebak di gerbong kereta yang saat ini masih dalam tahap proses evakuasi, ya? Untuk saat ini memang informasinya yang saya dapat di pihak Humas RSUD Garut totalnya seperti itu, Mega.
dari 35 orang itu 4 meninggal sudah ada di RSUD Cicalengka dan dua orang lagi sudah dipulangkan jenazahnya seperti itu. Oke, baik. Artinya sudah tidak ada lagi penumpang ataupun petugas masinis ataupun petugas KAI yang terjadi di kecelakaan di gerbong sudah dievakuasi semua. Terkait dengan keluarga, apakah juga banyak keluarga yang mendatangi korban di rumah sakit, II? Menurut pandangan saya di lapangan, memang keluarga korban begitu ada di RSUD Cicalengka ini langsung menemui para korban dan banyak berdatangan keluarga korban, begitu Mega. Oke, baik. Apakah juga ada pihak KAI yang juga mendampingi korban di sana di rumah sakit, II? Menurut pandangan saya di lapangan memang ada pihak dari PT KAI, Jasa Raharja, Kepolisian dan TNI, semuanya ada di rumah sakit RSUD Cicalengka, Mega. Oke, baik. Terkait dengan biaya rumah sakit dan juga kompensasi bagi korban luka ataupun korban meninggal, bagaimana penanganan dari pihak KAI, II? Terakhir saya dapat informasi dari PJ Gubernur Jawa Barat, memang itu keluarga korban tidak mengeluarkan biaya. Informasi terakhir seperti itu, Mega. Oke, berarti artinya PT KAI menanggung semua biaya dari rumah sakit korban yang mengalami luka di rumah sakit. Kemudian kalau kita berbicara untuk korban meninggal dunia, apakah juga ada uang santunan begitu untuk keluarga? Yang saya dapat informasi mungkin dari PT KAI pasti ada, dan tadi saya lihat sendiri PJ Gubernur Jawa Barat juga memberikan santunan kepada para korban. Begitu Mega. Oke, baik, terima kasih II untuk laporannya. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Akibat abu vulkanik Gunung Merapi, penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau kembali ditutup. Penutupan rencananya akan berlangsung hingga situasi mulai membaik. Penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat ditutup sementara. Penutupan rencananya dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Penutupan terjadi imbas adanya sebaran abu vulkanik Gunung Merapi. Berdasarkan hasil pemantauan satelit, abu vulkanik Gunung Merapi sudah mulai mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Minangkabau. Akibatnya 29 penerbangan baik keberangkatan maupun kedatangan terpaksa dibatalkan. Selain itu, 1 penerbangan dari Jakarta diperintahkan untuk balik arah dan 1 penerbangan dari Batam dialihkan ke kota Medan. Per pukul 10.45 Bandara Minangkabau ditutup kembali karena alasan sebaran abu vulkanik telah mencapai Bandara Minangkabau pada pukul 10.15 sehingga diputuskan pada pukul 10.45 WIB Bandara Minangkabau ditutup. Bandara Minangkabau rencananya kembali dibuka pada pukul 4 sore atau diperpanjang lagi tergantung hasil paper test dan pantauan satelit. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priadi, iNews melaporkan. KPU telah mengumumkan 11 nama panelis untuk debat kedua Capres 7 Januari mendatang. Selengkapnya di iNews. Dua korban kekerasan dalam rumah tangga di Jakarta Utara dan Bekasi mendapat pendampingan hukum dari RPA Perindo.
Kedua korban berinisial T dan S yang masing-masing berusia 42 tahun ini telah didampingi untuk membuat laporan kasus yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. Dari laporan korban yang telah mengalami KDRT sejak tahun 2021 lalu ini, RPA Perindo berencana akan memisahkan sementara korban dan pelaku hingga kasus kekerasan ini diselesaikan. Karena emosi si suaminya ini tidak terkontrol dan melakukan kekerasan kepada istrinya, yaitu istrinya mengalami korban luka, kemudian juga memar di badan, dan juga mengalami trauma psikis. Dari kedua kasus ini, saya lihat kayaknya faktor cemburu ya. Jadi posesif banget, suami posesif terhadap istri, sehingga mereka tidak punya hak untuk bersosialisasi dengan di luar. RPA Perindo akan memberikan perlindungan hukum, melaporkan ke LPSK dan layanan psikolog untuk korban. Dari Jakarta, Aryadin Al-Afghani Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto pada tahun ini mendapat anggaran jumbo. Anggaran Kementerian Pertahanan pada periode 2020 hingga 2024 mencapai hampir 700 triliun rupiah. Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto mendapat anggaran jumbo sebesar 135,45 triliun rupiah pada tahun ini. Besarnya anggaran Kementerian Pertahanan semakin menegaskan posisi lembaga dengan belanja jumbo. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Kementerian Pertahanan sejak Prabowo menjabat sebagai Kementerian Pertahanan melonjak 28%. Pemerintah menambah anggaran pinjaman luar negeri untuk pengembangan pertahanan Indonesia. Menurut ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal, kenaikan anggaran pertahanan di masa pemilu dianggap kurang tepat. Periode sensitif pemilu seperti ini sepertinya agak kurang tepat ya, karena memang pertama, kalau dalam konteks geopolitik, apakah kita dalam keadaan yang urgent? Ya. Nah, dalam kaidah umum dalam penganggaran kemudian mengukur dampak ekonomi, kita biasanya ya, kalau selain anggaran perang, kita biasanya mengukur bagaimana anggaran itu bisa menaikkan tenaga kerja, bisa kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian. Nah, itu tidak ada di anggaran perang. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan peningkatan anggaran alutsista Kementerian Pertahanan berasal dari pinjaman luar negeri. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati. Sejak menjabat, Prabowo memang sangat aktif memperbaharui alutsista. Pembaharuan ini tentu saja tidak murah. Diketahui belanja dari kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto termasuk salah satu anggaran jumbo dalam APBN. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah peserta seleksi KPPS ngamuk di kantor PPS wilayah Sampang, Madura. Mereka emosi lantaran nama-nama peserta seleksi KPPS tidak tercantum dalam daftar pengumuman. Sejumlah kelompok peserta penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang ngamuk di kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara atau PPS setempat. Para peserta seleksi KPPS marah lantaran sejumlah nama-nama mereka tiba-tiba hilang dan tidak terdaftar di pengumuman lolos seleksi KPPS. Namun sebaliknya justru nama-nama yang lolos seleksi KPPS adalah warga yang diduga tidak pernah ikut proses seleksi dalam daftar tahapan perekrutan KPPS. Selain itu, nama-nama anggota KPPS terpilih berbeda antara hasil yang dirilis KPU Sampang dengan acara pleno penetapan calon anggota KPPS yang dikeluarkan oleh PPS Karangpenang Oloh.
Saya kemarin daftar di sini, di KPPS ini sudah dipenuhi persyaratannya. Cuman yang masuk malah yang nggak pernah daftar di sini. Itu saya sangat kecewa, Mas. Kemarin saya bersama PPS kemudian PPK menghadap ke KPU menandakan perihal ini. KPU siap mengembalikan data-data yang 44 tersebut untuk dikembalikan sesuai dengan data BAPNO yang ditetapkan oleh PPS. Diketahui di antara 266 KPPS yang dibutuhkan terdapat 44 nama anggota KPPS terpilih yang tidak sesuai hasil berita acara pleno yang ditetapkan PPS. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. 11 nama yang akan menjadi panelis untuk debat Capres 7 Januari mendatang telah diumumkan. Para panelis debat Capres akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga akan dimulai pada minggu ini. Tema yang akan diangkat adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Deretan nama-nama panelis telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Para panelis debat Capres akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Mereka diantaranya adalah Angel Damayanti, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol Universitas Kristen Indonesia. Kuri Maharani Safitri, Dosen Hubungan Internasional, Ahli Kajian Pertahanan dan Ahli Teknologi Universitas BINUS. Evi Fitriani, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Hikmah Hanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Imade Andi Arsana, Ahli Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gajah Mada. Ian Montratama, Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina. Iren Hiraswari Gayatri, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Philips J. Vermont, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS. Erwidia Setiabudi Sumadinata, Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Pajajaran. Kusnanto Anggoro, Pakar Keamanan Universitas Pertahanan. Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio, Kepala Staf Angkatan Laut 2013-2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan. Dua nama terakhir menjadi sorotan karena berasal dari Unhan yang di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin Prabowo Subianto yang juga Capres nomor urut 2. Nama panelis ini kini telah disepakati oleh masing-masing tim pasangan calon Capres-Cawapres. Para panelis akan menjalani masa karantina sehingga daftar pertanyaan tak bocor sebelum debat dimulai. Tim Liputan iNews melaporkan. KPU mengumumkan bahwa 11 panelis debat akan mulai melakukan karantina hari ini. Sementara itu dalam debat ketiga ini Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan diberikan kesempatan menyampaikan visi misi lebih dahulu. Debat yang ketiga ini selain tadi tempat, kemudian waktu, termasuk TV penyelenggara, kami juga sudah mendapatkan konfirmasi dan kesediaan dari 11 orang panelis yang akan menjalankan tugas untuk menyusun pertanyaan. Dan hari ini tanggal 5 Januari, mulai malam ini sampai dengan tanggal 8 akan dilakukan karantina di tempat di Jakarta. Untuk debat ketiga ini penyampaian visi misi pada segmen pertama akan dimulai oleh calon presiden nomor urut pertama, dimulai dari calon presiden nomor urut 1, debat yang kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2, dan yang ketiga nomor urut 3. Nanti keempat, kelima seterusnya akan berlangsung rotasi yang sebagaimana sudah ditentukan. Nah, kemudian segmen kedua dan ketiga akan tetap sama, pendalaman visi.
Terima kasih masih bersama kami di iNews Sore pemirsa. Video ditangkapnya artis Saiful Jamil viral di media sosial. Saiful Jamil ditangkap di jalur Transjakarta oleh pihak kepolisian. Dalam video ini Saiful Jamil terlihat duduk di jalur Transjakarta dan menolak untuk dibawa petugas. Petugas awalnya mencegat mobil untuk menangkap seseorang yang terlibat kasus narkoba. Di waktu bersamaan, Saiful Jamil berada di dalam mobil tersebut. Usai penangkapan, pihak kepolisian melakukan tes urin. Berdasarkan informasi, hasil tes urin Saiful Jamil negatif narkoba. Sementara hasil tes urin asistennya positif narkoba.